Seribu sungai adalah julukan transportasi sungai dinamakan. Terjadilah jalur perdagangan, jalur dakwah jualah berjalan dari timur tengah itu bersentuhan, lalu melahirkan sebuah perkampungan, Kampung Arab daerah Sungai Antasan, Sungai Kuin rame perdagangan, Sungai Martapura Muhara berjalan, jalur dakwah Islam diutamakan, mempengaruhi budaya kehidupan. Lalu orang Banjar itu berasimilasi, jalur ulama dan juga kiai, karena Islam sudah menghunjam di hati, maka lahirlah budaya atau seni. Karena seni itu kehidupan sehari-hari, budaya Sungai Banjar sudah pasti, dengan sentuhan Islam itu memberi arti. Sejarah panjang masuknya Islam di Kalimantan Selatan melalui jalur dagang dan perkawinan terpotret dalam banyak catatan sejarah. Banjarmasin yang dikelilingi sungai dalam sejarahnya pernah menjadi jalur dagang dan moda transportasi utama. Menguatnya masuknya Islam di Tanah Sultan, sebutan untuk Kalimantan Selatan. Masih di tepian sungai yang mencirikan kota Banjarmasin, tepatnya Sungai Antasan yang menjadi anak sungai yang bermuara di Sungai Kuin, terdapat sebuah kampung dikenal sebagai permukiman keturunan Arab yang disebut Kampung Arab. Saat memasuki perkampungan ini, kita akan melihat sejumlah usaha warganya yang mencirikan nuansa Arab, seperti rumah makan khas Timur Tengah dan rumah potong kambing. Kampung Arab seperti halnya kampung lain di Banjarmasin. Interaksi sosial berjalan seperti pada kampung umumnya. Meski tidak semua yang tinggal di daerah ini warga keturunan Arab, namun ketika menyebut Kampung Arab, maka identik dengan aneka makanan khas Timur Tengah. Makanan khas Timur Tengah memiliki karakter rempah yang sangat kuat, seperti pala, garam Arab, parsley, kayu manis, kapulaga, dan saffron.
Aneka menu makanan khas Timur Tengah, mulai dari appetizer atau makanan pembuka hingga makanan utama semisal nasi mandi dan nasi samin, selain makanan penutup. Pada saat Ramadan, banyak dijual di Pasar Wadai, Kampung Arab ini. Ramadan ini bulan mulia, orang Banjar sangat bersuka cita, termasuk menu saat berbuka, kada lengkap dengan lawadenya. Lempah itu luar biasa, Timur Tengah menyentuhlah budaya. Macam-macam kuliner Pasar Wadai tersedia. Ada nasi mandi, roti jurai itu ada jua. Nasi buhari, aduhai nikmatnya. Apalagi menyentuh aroma, seolah-olah berada di Timur Tengah sana. Cukup di Kampung Arab itu manukarnya. Kada tapi ngalih bila hendak berbuka. Orang Banjar adaptasi luar biasa. Bukan hanya lokal makanan tersedia. Timur Tengah Islam ada di sana. Ciri orang Banjar taat dengan agama. Pengaruh Timur Tengah pada aneka makanan dengan rempah yang sangat khas ditunjukkan dengan banyaknya resto yang menjual menu dari negeri 1001 kisah ini. Aneka rempah khas Timur Tengah menjadi karakter kuat yang menentukan ragam makanan yang banyak diburu saat bulan Ramadan. Nasi mandi misalnya, nasi berbahan utama beras basmati dari Timur Tengah ini hanya salah satu makanan utama yang laris saat bulan Ramadan. Proses pemasakan nasi mandi mulai dari meracik bumbu hingga menambahkan irisan kambing dan beras yang dimasak dalam satu panci khusus adalah teknik tersendiri agar aroma dan rasa betul-betul kuat. Proses memasak dengan menggunakan kambing atau domba. Nah, inilah yang merupakan aroma-aroma dari daging inilah yang menambah cita rasa kelezatan dari masakan Timur Tengah itu sendiri. Nah, ataupun berbicara mengenai bumbu dari Timur Tengah, itu adalah merupakan bumbu-bumbu yang diproses dari Timur Tengah yang merupakan dimodifikasi lagi dengan bumbu-bumbu Nusantara seperti cengkeh, ada juga jahe, dan juga laos dan lain sebagainya seperti daun salam. Nah, semua bumbu itu dari bumbu Timur Tengah kemudian dicampur dengan bumbu Nusantara sehingga diterima oleh lidah dari masyarakat ini. Agar makanan khas Timur Tengah bisa diterima oleh masyarakat, modifikasi bumbu dan menyesuaikan selera setempat juga harus diperhatikan. Karakter kuat rempah Timur Tengah tidak lantas bisa diterima oleh lidah kebanyakan orang Indonesia, termasuk di Banjarmasin. Paduan dengan bumbu lokal seperti jahe dan lengkuas, selain menambahkan karakter rasa yang lain semisal manis dan pedas,
adalah cara agar menu yang ditawarkan bisa diterima banyak orang. Untuk kuliner Timur Tengah ini masuk ke Indonesia dan khususnya ke Kalimantan Selatan ini memang sudah tidak asing bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Jadi diantaranya yang dikenal masyarakat yang paling terkenal adalah nasi mandi, ada nasi biryani, ada nasi kapsa, ada nasi samin, yang semuanya itu adalah merupakan bumbu-bumbu atau proses-proses yang diadopsi dari Timur Tengah yang kemudian dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Taat beragama, kental benar budaya beragama. Sabilal Muhtadin nama Masjid Raya, karya besar ulama ternama Syekh Muhammad Arsyad, beliau punya nama. Sehingga Islam itu luarlah biasa, menjadi budaya bersentuhan agama. Nilai-nilai Islam membumi dalam jiwa, dalam jiwa. Peradaban Islam sudah dinampakkan, apalagi menyentuh kehidupan, baik ritual dalam pekerjaan. Agama selalu orang Banjar diutamakan, ciri orang Banjar tujuan itu beriman. Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya dikenal sebagai kota 1000 sungai, tetapi Banjarmasin juga disebut sebagai kota 1000 musola. Sebagai frase yang menguatkan Banjarmasin sebagai kota yang religius. Simbol peradaban Islam di Kalimantan Selatan, salah satunya adalah Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Masjid yang berdiri tepat di tengah kota Banjarmasin. Persis berada di tepian Sungai Martapura, sungai besar yang membelah kota Banjarmasin. Sementara nama Sabilal Muhtadin untuk sebutan masjid terbesar di Kalimantan Selatan ini diambil dari nama kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar di Tanah Banjar, yang karya-karyanya mendunia. Sebagai pusat peradaban Islam dan kebudayaan di Kalimantan Selatan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin juga menjadi pusat kegiatan keislaman. Tidak terkecuali pada bulan Ramadan. Nuansa keislaman di masjid besar ini semakin terasa saat bulan Ramadan. Aktivitas keagamaan dilaksanakan dalam semangat besar penguatan pengetahuan dan pemahaman Islam untuk meneguhkan Banjarmasin sebagai kota yang religius. Saat Ramadan, berbagai kajian keislaman dilaksanakan di Masjid Raya yang diapit oleh 4 jalan besar yang dalam sejarah Kalimantan Selatan pernah menjadi lokasi benteng Belanda di masa penjajahan.
Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari para remaja ini hanya irisan kecil dari banyak kegiatan keislaman yang dilaksanakan. Daurah atau pengajian dengan kelompok besar dengan bimbingan seorang ustadz dengan banyak materi yang diberikan mulai dari tauhid hingga fikih semakin memperkaya hasanah keislaman, terlebih bagi generasi muda. Pada pesantren Ramadan ini, kita juga memberikan beberapa materi, baik itu materi keagamaan, kemudian materi umum juga. Nah, di situ harapannya para pemuda ini bisa ikut menyemarakan bulan suci Ramadan dengan keilmuan, dengan ilmu yang bermanfaat, itu diantaranya. Dan juga karena ketika kita menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Jadi ketika kita memfasilitasi mereka yang ingin belajar atau menuntut ilmu, berarti kita sudah mendapatkan pahala. Kemudian mereka yang menuntut ilmu juga mendapatkan pahala karena mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Nilai agama bisa diwujudkan, dakwah Islam itulah berjalan. Selain agama, praktek dalam kehidupan, juga kuliner jangan sampai dilupakan. Dari Timur Tengah sebuah perpaduan, apalagi kuliner bulan Ramadan. Selera lempah bisa dirasakan, macam-macam itu kuliner yang bisa kita makan. Roti jurai ini diumpamakan, nasi mandi nikmat sangat menawan. Siapa yang memakan tentulah terkesan. Orang Banua dengan Timur Tengah satu perpaduan. Hasanah budaya lokal memang kental sekali, apalagi nilai-nilai Islami. Selain identitas agama jati diri, juga terbukti kuliner setiap hari. Di bulan Ramadan disaksikan pasti, bukan hanya Banjar khas yang ampunlah diri, tetapi Timur Tengah juga mempengaruhi. Satu rasa dan juga satu hati, nilai budaya Banjar itu sangat Islami. Selain akulturasi dan asimilasi budaya, pengaruh makanan dengan cita rasa Timur Tengah membuktikan bahwa relasi sosial yang terbangun sangat kuat. Kampung Arab di tepian Sungai Antasan hanya salah satu bentuk identitas yang menguatkan harmoni sosial antara keturunan Arab dan Timur Tengah secara umum dengan masyarakat lokal. Kampung Arab tidak hanya ada di Banjarmasin, tetapi juga di beberapa daerah seperti hulu Sungai Tengah, salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Misi dakwah melalui jalur pesisir dan sungai sebagai pintu masuk
sangat sesuai dengan kondisi geografis Banjarmasin yang dikelilingi sungai. Ini sebenarnya adalah diaspora ya. Diaspora sebagaimana kita ketahui bahwa Islam di Indonesia itu disebarkan oleh para guru-guru sufi yang kemudian mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Islam dan untuk menata kehidupan mereka juga mereka pedagang. Nah, Islam di Kalimantan Selatan ini kan tersebar sekitar abad ke-16, 1526 kalau tidak salah itu, terjadi karena perjanjian bahwa Sultan akan masuk Islam apabila dibantu dan menang dalam sengketanya dengan sesama kerajaan itu. Nah, seiring dengan itu, kemudian semangat berdagang itu mencari di mana pasar begitu kan. Dan pasar pada saat itu adalah di sekitar pesisir sungai. Nah, jadi orang-orang Arab itu di mana tempat mereka melakukan diaspora. Di samping pada masa-masa yang lalu memang ada misi-misi khusus yang diperintahkan oleh kekhalifahan untuk menyebarkan agama. Adaptasi dan harmoni dari relasi rempah Timur Tengah dengan selera dan cita rasa masyarakat Banjar menjadi narasi yang menguatkan kehidupan sosial di Tanah Sultan, Bumi Antasari, Provinsi Kalimantan Selatan. Ramadan selera rempah hanya narasi sederhana dari bentuk lain dalam merawat kebersamaan tanpa ada yang harus menepi dan merasa paling menghegemoni dalam kuasa cita rasa dan selera. Dakwah Islam tanah Banjar masukannya luar biasa, perpaduanlah nyata Timur Tengah dengan lokalitasnya, bukan hanya membawa pesan agama, tapi kuliner itu ada juga. Tentu cita rasa ini sangat berbeda. Asimilasi terjadi di sana. Bumbu Timur Tengah tidak ada di benua. Lalu rempah kita umpat masuk jua. Cita rasa lokal berpadu bersama. Tentu lahir budaya kuliner yang luar biasa. Memang orang Banjar dapat beradaptasi, walau berbeda umpama bervariasi. Masalah rasa terjadi akulturasi. Timur Tengah bisa beradaptasi sehingga kuliner cita rasa tinggi. Walau berbeda tapi satu hati. Ciri kuliner Banjar dengan Timur